Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran ekonomi makro Islam. Pada video kali ini kita akan membahas bab 14, yaitu pemerintah sebagai investor besar, khususnya bagian hingga J, di mana materi ini mencakup 5 topik penting, yaitu ekspansi, fiskal, dan PDB potensial, terus keterbatasan kebijakan fiskal, fungsi investasi dalam perekonomian Islami, dan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, kita mulai dari bagian F, ekspansi fiskal dan PDB potensial. Bayangkan sebuah kondisi awal di masa PDB real sudah sama dengan PDB potensial. Artinya di mana pengangguran berada pada tingkat alaminya. Tidak ada pengangguran yang perlu diatasi. Namun, pemerintah itu keliru menganggap bahwa pengangguran ini di atas natural rate, di mana itu tuh kayak apa namanya, bahwa pengangguran itu masih di atas tingkat alami dan memutuskan untuk meningkatkan belanja. Lalu, apa yang terjadi pada dampaknya di jangka pendek? Eh, Dampaknya adalah agregat meningkat dari AD0 ke AD1, di mana titik keseimbangan itu terbentuk di atas di atas kondisi full employment, di mana karena tenaga kerja sudah langka, maka upahnya tuh mulai naik. Nah, upah mulai naik inilah sehingga kurva penawaran atau agregat jangka pendek atau SAS itu bergerak ke kiri. Lalu kalau di jangka panjang tuh bagaimana? Nah, kalau di jangka panjang itu PDB realnya kembali ke PDB potensial atau eh, n- kalau dalam dolar itu 6 triliun dolar, yang dimana harga naik ke 170. Lalu adanya efek multiplier jangka pendek sama dengan nol. Next, selanjutnya keterbatasan kebijakan fiskal. Nah, meski kebijakan fiskal ini bisa berguna, tapi ada dua keterbatasan nih. Di mana yang pertama itu kelambatan legislatif. Eh, Kebijakan fiskal seperti penambahan belanja pemerintah itu harus memulai proses dari legislatif sendiri yang sangat panjang, di mana sistem demokrasi, rancangan anggaran perlu dibahas dan disetujui oleh DPR. Nah, proses ini tuh butuh waktu yang benar-benar sangat lama. Nah, akibatnya ketika eh, kebijakan tersebut disetujui atau diambil, kondisi perekonomian sendiri itu mungkin sudah berubah sehingga membutuhkan responnya tuh yang berbeda. Lalu yang kedua itu ada kesulitan mengukur PDB potensial. Nah, dalam menentukan apakah PBD real saat ini itu berada di bawah atau di atas itu sangat tidak mudah. Maka pemerintah itu salah membaca. Misalnya seperti jika kita bahas pada bagian F tadi, stimulasi fiskal yang sebenarnya itu tidak diperlukan, justru hanya akan mendorong inflasi dan bukan untuk pertumbuhan output real yang jangka panjang. Maka, kebijakan fiskal itu tetap berguna untuk stabilisasi jangka pendek, tapi harus dengan hati-hati atau resesinya tuh harus dengan basis data yang akurat. Next, selanjutnya ada fungsi investasi atau konvensional. Nah, berbeda dengan konsumsi rumah tangga yang bergerak mengikuti pendapatan, maka investasi ini adalah aktivitas yang beresiko dan tidak bisa diprediksi, di mana investasi itu tidak mengikuti pergerakan GNP, yang dimana secara konvensional fungsi investasi dirumuskan sebagai eh, I sama dengan dikali kurung buka I, R, Q, dan T, tutup kurung, di mana merupakan I ada tingkat investasi, terus I kecil itu tingkat suku bunga, di mana adanya hubungan negatif dengan I besar, I yang satunya, terus juga ada R kecil di mana itu adalah tingkat pengembalian atau indikator keuntungan, Q sebagai GNP atau produk nasional bruto,
Dan T adalah perubahan teknologi yang mempengaruhi permintaan investasi sendiri. Nah, logika sederhananya aja nih, bagaimana seorang pengusaha akan berinvestasi jika R ini sendiri lebih besar dari I, yang mana keuntungan itu diharapkan lebih besar daripada biaya yang meminjam modal. Jika sebaliknya maka ia tidak akan berinvestasi. Nah, investasi sendiri juga merupakan aktivitas yang berisiko, di mana tidak harus mengikuti pergerakan GNP seperti pengeluaran konsumsi tadi ya. Next, selanjutnya itu ada lanjutannya, adaptasi fungsi investasi dalam konteks syariah. Nah, bagaimana dalam konteks syariah sendiri nih, di mana suku bunga itu dilarang. Nah, di mana variabel I tingkat suku bunga itu perlu diganti. Caranya bergantung pada jenis akad. Nah, akad sendiri tuh akad pembiayaan yang digunakan untuk akad NCC atau Natural Certainty Contracts. Di mana seperti murabaha, yang di mana variabel I itu tersebut diganti dengan M, yang di mana margin keuntungan yang sudah disepakati di awal. Lalu untuk akad NUC, di mana Natural Uncertainty Contract, itu seperti mudharabah atau musyarakah, di mana variabel I ini sendiri diganti dengan ER atau eh, equivalent rate bagi hasil. Nah, secara makro sendiri variabel gabungannya itu menjadi I sama dengan I, kurung buka ER, M, R, Q, dan T. Nah, prinsipnya tuh dasarnya itu tetap sama, di mana investasi dilakukan jika tingkat pengembalian lebih besar dari biaya yang digunakan. Itu di mana implikasi pentingnya dalam perbankan syariah sendiri, suku bunga I ini diganti oleh margin M untuk NCC atau equivalent rate bagi hasil ER untuk NU, NUS. Prinsipnya tetap sama, di mana investasi dilakukan bila R itu lebih besar dari biaya dana sendiri. Next, selanjutnya itu ada I, fungsi investasi dalam eh, perekonomian Islami atau Medwali eh, tahun 1993. Nah, masuk pada bagian I ini, eh Matt Wally pada tahun 1993 mengembangkan model fungsi investasi yang khususnya untuk perekonomian Islami. Yang dimana asumsinya model Matt Wally ini yang pertama ada denda atas idle assets atau tidak diinvestasikan, di mana bagi pemilik aset yang memberikan hartanya menganggur atau tidak diinvestasikan, itu berkaitan sangat dengan zakat atau idul asas tadi ya. Yang kedua, itu ada spekulasi dan perjudian itu dilarang, di mana tidak ada forward transaction atau aktivitas gharar. Yang ketiga itu ada tingkat suku bunga adalah nol pada semua jenis pinjaman. Nah, dengan asumsi ini, Matt Wall itu menghasilkan formula nih, formula investasi Islami, di mana eh, seperti yang ditampilkan di ini disederhanakan menjadi seperti ini, yang mana R sendiri itu adalah tingkat harapan keuntungan, ZA itu adalah zakat pada idle assets, yang terus Z ini zakat pada keuntungan investasi, terus RU itu iuran lain atas aset tidak termanfaatkan, di mana eh, kesimpulannya bahwa investasi meningkat jika apabila yang pertama itu harapan keuntungan naik, atau yang kedua iuran idle assets-nya naik, terus juga itu bisa mendorong agar dana itu tidak menganggur. Selanjutnya itu J, pembangunan infrastruktur dalam Islam. Nah, infrastruktur adalah sebuah jenis modal yang bukan milik perusahaan swasta, swasta perorangan, melainkan mendukung efisiensi produksi mereka seperti jalan raya, terus juga pelabuhan, jaringan listrik, dan telepon. Nah, dalam sejarah Islam sendiri, bahwa pembangunan infrastruktur sendiri sudah menjadi prioritas sejak masa Rasulullah SAW. Beliau membangun sumur umum, pos, terus juga jalan raya dan pasar. Tradisi ini dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang mendirikan dua kota perdagangan besar, Basrah dan Kufah, yang mana serta eh, menggali kanal dari Fustat ke Laut Merah. Bahkan Khalifah sendiri
Khalifah Umar sendiri menginstruksikan bahwa gubernur Mesir untuk mengalokasikan minimal sepertiga APBN untuk pembangunan infrastruktur. Nah, mengapa infrastruktur penting secara makro? Menggunakan teori Irving Fisher ya, atau MV sama PT, jika kapasitas produksi T sendiri sudah mencapai full capacity, maka kenaikan uang beredar M hanya akan mendorong kenaikan harga P, yang dimana inilah yang disebut dengan stagflasi atau stagnansi output disertai dengan inflasi. Nah, solusinya tuh bukan menambah uang beredar, tetapi meningkatkan adanya kapasitas T, di mana melalui investasi infrastruktur, ketika pemerintah membangun infrastruktur nih, kurva penawaran agregat AS bergerak ke kanan. Terus juga output Y-nya naik, harga P-nya itu bisa turun. Nah, inilah cara pertumbuhan ekonomi yang non-inflasioner. Nah, eh, yang terakhir ini ada ringkasan bab 14 mulai dari F sampai J, di mana bagian F tadi yang sudah kita bahas bahwa ekspansi fiskal pada ekonomi itu sudah full employment, hanya berdampak sementara, yang dimana jangka panjang multiplier sendiri itu bersifat nol. Terus juga pada bagian G kita membahas ada dua kendala kebijakan fiskal, di mana ada kelambatan legislatif dan sulitnya mengukur PDB potensial sendiri. Lalu bagian H itu ada fungsi investasi konvensional dalam syariah, yang dimana I diganti margin atau M, atau equivalent rate atau ER. Lalu bagian I sendiri pada model Machiavelli menunjukkan bahwa investasi Islami adalah fungsi dari harapan, keuntungan, dan zakat atas ideal assets, bukan suku bunga. Lalu di bagian J sendiri, infrastruktur itu kunci pertumbuhan non-inflasi, yang dimana pemerintah Islam sendiri sejak dini berinvestasi besar di infrastruktur itu. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.